dari screen ini Mbak, bisa dilakukan oleh siapa saja atau mungkin ada batas minimum umur untuk melakukan screening kesehatan ini? Untuk screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan. Untuk hasilnya itu yang pertama kita. Halo Sobat CKN, kembali lagi ke podcast Info Sehat Ungaran. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Wadana dari bagian SDM UK BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran. Gimana nih kabar Sobat CKN? Pasti dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini atau episode kali ini, kita akan membahas untuk screening riwayat kesehatan. Nah, mungkin dari beberapa Sobat CKN ada yang nanya-nanya nih, apa sih itu screening kesehatan, dan mungkin baru pertama kali dengar atau beberapa dari Sobat CKN sudah tahu untuk screening kesehatan itu apa sih dan perlu nggak sih kita melakukan screening kesehatan. Nah, pada episode kedua podcast kali ini kita akan membahas tema untuk screening kesehatan. Dan tentunya untuk narasumbernya ini dari pakarnya, dari bagiannya. Kebetulan di kantor cabang Ungaran ini untuk BPJS kita ada dari bidang PMU yang menangani untuk bagian screening riwayat kesehatan. Nah, untuk kali ini narasumber kita dari Mbak Lia, bidang PMU. Halo Mbak Lia. Apa kabar nih Mbak Lia? Alhamdulillah baik Dimas. Oke Mbak Lia, mungkin dari Sobat CKN masih belum kenal nih sama Mbak Lia. Mungkin bisa perkenalan Mbak Lia? Perkenalkan saya Sivilia atau bisa dipanggil Lia dari bidang penjaminan manfaat dan utilisasi KC Ungaran. Oke, dari kantor cabang BPJS Kesehatan yang Ungaran ya Mbak ya? Oke, nah Mbak Lia ini kalau mungkin dari bidang yang tadi lebih singkatnya itu PMU teman-teman. Nah, dari Sobat CKN, untuk episode kedua ini kita akan membahas untuk screening kesehatan Mbak. Screening riwayat kesehatan. Nah, kebetulan dari screening kesehatan ini dari bidangnya Mbak Lia ya? Ya. Nah, mungkin dari Sobat CKN yang belum tahu tentang screening kesehatan bisa dibantu Mbak? Untuk screening kesehatan itu apa sih Mbak? Kalau untuk screening riwayat kesehatan itu lebih ke promotif dan preventif ya. Jadi dia itu caranya dengan mengisi beberapa pertanyaan terkait dengan riwayat kesehatan diri kita, keluarga, dan pola konsumsi makanan sehari-hari. Untuk screening riwayat kesehatan ini kenapa perlu dan penting? Karena kita jadi tahu sedini mungkin ya gimana potensi resiko penyakit, misalkan kita ada riwayat hipertensi dari keluarga atau diabetes mellitus atau jantung, jadi sehingga itu kita dapat mencegah sebelum terjadi penyakit itu di kita. Oke, dari manfaat screening itu ya. Nah, mungkin dari screening ini Mbak bisa dilakukan oleh siapa saja atau mungkin ada batas minimum umur untuk melakukan screening kesehatan ini? Untuk screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan oleh semua peserta JKN yang aktif, terutama ya dari usia lebih dari 15 tahun. Jadi mulai 15 tahunnya ya, lebih tepatnya. Berarti untuk screening kesehatan ini kita bisa mulai dari umur 15 tahun minimalnya hingga lansia pun bisa. Oke, cukup menarik. Nah, mungkin dari Sobat CK ini belum tahu nih Mbak, cara screening kesehatan itu gimana caranya? Mungkin ada lewat aplikasi atau mungkin harus datang ke rumah sakit atau vaskes? Vaskes, iya. Untuk screening riwayat kesehatan ini ada beberapa kanal ya. Jadi yang pertama itu kita bisa melalui aplikasi mobil CKN. Kemudian yang kedua bisa melalui website BPJS Kesehatan. Kemudian bisa juga melalui WhatsApp jika nomornya adalah 0811 875 0400. Kemudian ada lagi satu kanal ya, aplikasi Piker. Itu kita bisa akses melalui vaskes tingkat 1 atau KTP masing-masing. Gitu. Oke, jadi lewat aplikasi mobil JKN yang ada di HP kita ini Mbak, kita juga bisa melakukan screening. Jadi jangan lupa download ya mobil JKN-nya. Itu kita bisa klik di menu lainnya. Jadi nanti setelah kita login, nanti akan tampilin ini ya Mbak ya, untuk tutorialnya ya. Oke, jadi buat Sobat CKN nanti bisa dilihat aja ya untuk tampilan screeningnya kayak gini. Sobat bisa buka aplikasi mobile JKN, di menu utama bisa klik menu lainnya, pilih menu screening riwayat kesehatan yang ada di pojok kanan bawah ini. Di menu screening riwayat kesehatan pilih atau input nomor kartu BPJS. Isi data diri dan data keluarga yang bisa dihubungi, lalu klik selanjutnya. Pilih jawaban dari soal yang tersedia sesuai yang dirasakan peserta. Selesaikan semua pertanyaan sebanyak 44 soal. Jika sudah selesai jawab soal, maka akan muncul hasil screening kesehatan. Ketika hasil risiko rendah, peserta disarankan untuk menjaga pola hidup sehat dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari.
Namun jika hasilnya sedang atau tinggi, peserta disarankan berkunjung ke FKTP untuk melakukan konsultasi dengan dokter di FKTP seputar kondisi kesehatannya. Ingat, untuk pengecekan screening melalui aplikasi mobile JKN hanya bisa 1 kali dalam 1 tahun. Kayak gitu kurang lebih untuk turunnya seperti itu ya Mbak ya, lewat aplikasi mobil JKN. Nah, selain mobil JKN tadi kita juga bisa melalui website, kemudian WhatsApp Cika, kemudian melalui Piker di FKTP masing-masing. Nah, ini cukup menarik ini untuk di FKTP ya Mbak, di Vaskes. Dari teman-teman mungkin Vaskesnya itu harus yang terdaftar atau bisa di Vaskes terdekatnya dari teman-teman, kayak puskesmas gitu. Iya, untuk screening riwayat kesehatan yang melalui Piker masing-masing FKTP, baiknya yang terdaftar nggih. Jadi FKTP terdaftar, kita datang, kemudian nanti sebelum menerima pelayanan kita itu mengisi dulu screening riwayat kesehatan. Kebetulan untuk Piker saat ini diwajibkan untuk mengisi screening dulu nggih. Jadi kalau nanti belum melakukan SRK ini akan keluar notifikasi. Jadi notifikasi untuk mengisi SRK dulu, kemudian baru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP. Gitu. Oke, nah dari ini Mbak, kita melakukan screening itu kan muncul untuk hasilnya setelah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di screening kesehatan itu. Nah, hasil dan resikonya itu apakah berdampak buat kita, dan untuk hasilnya itu apa saja sih Mbak kalau dari screening ini? Untuk hasilnya itu yang pertama kita ada yang tidak beresiko ya. Cuma biasanya keluarnya ada 2, resiko rendah, kemudian resiko sedang dan tinggi. Untuk yang resiko rendah itu kita selanjutnya dapat melanjutkan pola hidup sehat kita, misalkan olahraga, makanan yang sehat, atau memang jika penasaran pengen melanjutkan bagaimana nih kita supaya tetap sehat, kita bisa konsultasi ke dokter di FKTP, bisa telekonsultasi juga bisa melalui mobil JKN. Untuk yang resiko sedang dan tinggi itu nanti kita bisa melanjutkan konsultasi dengan dokter di FKTP. Jika memang memungkinkan atau diperlukan, bisa memerlukan pemeriksaan lanjutan ya, bisa dirujuk atau diarahkan untuk ke vaskes tingkat lanjutannya di rumah sakit. Gitu. Oke, jadi dari hasil screening ini akan keluar output 2 ya Mbak ya, jadi resiko rendah dan resiko sedang tinggi. Nah, dari sobat nih, misalnya dari screeningnya itu hasilnya rendah, bisa dijaga untuk pola hidupnya, pola makan, atau jaga kesehatan ya Mbak ya. Lalu untuk sobat nih yang hasil screeningnya tinggi beresiko, nah ini harus lebih hati-hati lagi ya Mbak ya untuk pola makannya. Nah, yang jarang ini olahraga, apalagi zaman sekarang nih Mbak, dari sobat JKN beberapa ini banyaknya jarang olahraga. Olahraganya tuh gini Mbak, HP miring, lewatnya game Mobile Legends seperti itu. Jarinya aja ya? Jarinya aja yang olahraga, kakinya enggak. Oke, jadi untuk Sobat JKN ini, kalau semisal masih ada yang penasaran soal screening kesehatan ini, bisa tulis saja di kolom komentar, dan nanti dibantu sama Mbak Lia untuk menjawab pertanyaan dari Sobat JKN, dan mungkin dari teman-teman juga penasaran buat topik-topik lainnya juga boleh tulis saja di kolom komentar, nanti Mimin, adminnya buatin podcast sesuai pertanyaan dari Sobat JKN. Dan tentunya jangan lupa tidak capek-capek subscribe nih channel ini. Di bawah itu tulisan subscribe diklik, terus dibantu like dan notifikasinya diklik semua biar sobat itu gak ketinggalan ya Mbak ya info update podcast dari kita. Nah, mungkin juga terima kasih banyak nih Mbak Lia sudah meluangkan waktunya. Maaf juga ya kalau misal dari kita atau kami ini ada salah kata atau perbuatan. Dan sampai jumpa juga di podcast lain waktu dan mungkin dengan tema yang berbeda, namun narasumber dan hostnya kita lagi, gak apa ya Mbak ya? Oke, buat Sobat JKN terima kasih udah lihat video podcast kali ini. See you to next video dan dadah. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down, bring it down, bring it down,